Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kutukan Hutan Sepi. Kita mulai saja ceritanya. Udara sore di desa Wanasarak terasa berbeda dari desa-desa lain. Angin yang bertiup seolah membawa bisikan halus dari rimbunnya pepohonan bambu yang mengelilingi sebagian besar wilayah desa. Bagi warga setempat, hutan bambu itu bukan sekedar tempat sunyi, melainkan batas tak kasat mata yang tak boleh dilanggar siapapun. Jangan pernah masuk ke sana, begitu selalu kata orang tua desa. Sekali kau melangkah melewati gerbang bambu itu, kau bukan lagi manusia yang bebas, tapi tamu yang dipaksa tinggal selamanya. Namun, tidak semua orang percaya. Andra Prasetyo, mahasiswa antropologi dari kota, justru melihat larangan itu sebagai tantangan. Ia sudah mendengar kisah-kisah mistis dari beberapa teman tentang desa ini. Katanya, Wanasarak menyimpan cerita kelam yang jarang dicatat di buku sejarah, cerita tentang seorang anak perempuan bernama Desi, yang mati tragis diikat di hutan bambu karena dianggap anak titipan iblis. Andra menatap buku catatannya sambil tersenyum kecil. Kalau benar ada kisah seperti itu, ini bisa jadi bahan penelitian bagus, bahkan bisa jadi skripsi, gumamnya. Di sampingnya, Dina Kartika, sahabatnya sejak SMA, tampak resah. Wajahnya sudah pucat sejak mereka sampai di desa. Andra, aku nggak enak dari tadi. Serius, seperti ada yang ngikutin kita. Andra tertawa kecil, mencoba menenangkan. Din, kita baru sampai aja sudah takut duluan. Belum tentu juga cerita-cerita itu benar. Namun tatapan Dina tak berubah. Ia memang sejak kecil sering merasakan hal-hal yang tak dilihat orang lain. Dan sejak menjejakkan kaki di Wanasarak, bulu kuduknya seperti tak pernah berhenti berdiri. Tak jauh dari mereka, Citra Anggraini sibuk dengan kameranya. Ia terus merekam suasana desa, wajah-wajah penduduk yang enggan bicara, dan pepohonan bambu yang berjejer rapat di kejauhan. Ini keren banget kalau jadi konten, katanya bersemangat. Penonton suka cerita-cerita kayak gini. Misteri desa terkutuk, hutan larangan, arwah dendam, wah, ini bisa viral. Rian Mahendra langsung menimpali dengan candaan. Kalau viral terus kita dikejar hantu beneran gimana, Cit? Kamu yang tanggung jawab ya. Suasana sejenak cair oleh tawanya, meski dalam hati ia sama takutnya dengan Dina. Di sudut lain, Bagas Wirawan, pemuda desa yang diminta menemani mereka, hanya diam. Matanya terus menatap ke arah hutan bambu, seolah ada sesuatu yang dipendam. Ia tahu larangan itu bukan main-main, tapi ia juga tak bisa menolak saat Andra dan kawan-kawan bersikeras ingin melihat lebih dekat. Saya sudah bilang, ucap Bagas pelan. Hutan itu bukan tempat main-main. Banyak orang hilang di dalam. Kalau kalian tetap mau masuk, saya nggak bisa jamin kalian bisa keluar. Siska Lestari, gadis desa yang ikut serta karena khawatir pada Bagas, menatapnya dengan cemas. Gas, kita nggak usah ikut ya. Aku takut. Dari semalam aku mimpi buruk terus. Aku lihat ada anak kecil berdiri di tengah hutan, rambutnya panjang, wajahnya nggak jelas. Ucapan itu membuat Dina langsung menoleh cepat, wajahnya semakin pucat. Aku juga mimpi sama, bisiknya. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bambu di kejauhan bergemerisik seperti suara bisikan ratusan mulut. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya oranye yang suram. Andra menutup bukunya, menatap kelompoknya. Kalau kita mau buktikan cerita ini, malam ini waktu yang tepat. Besok mungkin kita nggak punya kesempatan lagi. Bagas menghela napas panjang. Kalian semua keras kepala. Baiklah, aku temani. Tapi dengar baik-baik, kalau sudah masuk, jangan pernah pisah. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rombongan. Rian mencoba bercanda lagi, tapi suaranya bergetar. Seperti ekspedisi ke neraka aja, Gas. Bagas menoleh, menatapnya dengan serius. Bukan seperti lagian. Bisa jadi benar-benar begitu. Sore itu, 6 orang dengan tujuan berbeda ambisi, rasa ingin tahu, rasa takut, hingga sekedar setia kawan, melangkah menuju batas hutan bambu desa Wanasarak. Mereka tidak tahu, apa yang menunggu di dalam bukan sekedar kisah lama, melainkan dendam yang belum pernah padam. Langkah kaki mereka terasa berat saat mendekati deretan bambu yang menjulang. Pepohonan itu seolah membentuk dinding tinggi, batang-batangnya rapat, menyisakan celah sempit sebagai pintu masuk.
Saat mereka berdiri di depannya, suara alam sekitar seakan mereda, tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya keheningan aneh yang membuat dada sesak. Dina menggenggam erat lengan Andra. "Kita beneran mau masuk?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Andra menatapnya singkat lalu mengangguk. "Kita harus tahu kebenarannya, Din. Kalau enggak, cerita ini cuma akan jadi rumor." Bagas melangkah lebih dulu, wajahnya kaku. Ia berhenti sebentar, mengusap batang bambu yang menjadi pintu masuk, lalu berbisik lirih seakan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Permisi, kami numpang lewat." Siska memegang tangannya erat, wajahnya pucat. "Gas, aku nggak suka tempat ini." Citra justru sibuk mengangkat kameranya. "Keren banget. Kayak masuk ke dunia lain." Ia menyorot cahaya senter kecil ke depan, merekam setiap sudut. Begitu kaki pertama mereka melewati celah bambu, udara langsung berubah. Hawa dingin menusuk kulit, padahal udara luar masih hangat. Bau anyir samar menyeruak, seperti darah yang sudah lama mengering. Rian meringis. "Ya Tuhan, baunya apa ini?" Tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling bertukar pandang, lalu melanjutkan langkah. Semakin ke dalam, cahaya matahari makin meredup. Daun-daun bambu saling bertautan di atas kepala, membentuk lorong gelap. Bayangan tubuh mereka memanjang, kadang terasa bergerak sendiri. "Jangan jauh-jauh," suara Bagas mengingatkan. "Hutan ini suka menipu. Kadang jalan yang kita lihat, sebenarnya bukan jalan." Mereka berjalan beriringan, tapi rasa was-was makin kuat. Dina sesekali menoleh ke belakang, yakin ada sosok lain yang mengikutinya. "Andra, aku sumpah, ada yang jalan di belakang kita," katanya dengan nada gemetar. Andra menoleh cepat. "Gak ada siapa-siapa, Din. Itu cuma perasaanmu." Namun Siska tiba-tiba menghentikan langkah, wajahnya tegang. Dia benar. Aku juga dengar. Ada langkah kaki, kecil. Seperti anak kecil. Seketika bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka terdiam, hanya suara nafas yang terdengar. Lalu, suara itu muncul. Jelas. Seperti langkah kaki kecil menyentuh tanah kering. Citra menyorotkan kameranya ke belakang. "Halo? Ada orang?" Tak ada jawaban. Hanya bayangan batang bambu bergoyang pelan. Bagas mendesis. "Aku sudah bilang. Jangan bikin ribut. Kalau kalian ganggu, dia akan semakin dekat." "Dia siapa?" tanya Rian cepat, suaranya pecah. Bagas menoleh, matanya gelap. "Anak itu." Semua terdiam. Mereka melanjutkan langkah dengan lebih cepat. Namun semakin jauh mereka masuk, semakin terasa kalau jalanan berubah-ubah. Jalur yang tadi lurus, kini berbelok. Semak-semak yang tadinya ada di kiri, mendadak ada di kanan. Seolah hutan itu hidup, memindahkan diri sesuka hati. Dina mulai menangis pelan. "Aku nggak tahan, Andra. Kita harus balik." Andra menggenggam tangannya erat. "Tenang, Din. Kita bisa keluar. Kita harus terus jalan." Tiba-tiba, senter Citra meredup, lalu mati. "Hah? Baterainya penuh tadi," katanya panik. Gelap makin pekat. Hanya cahaya bulan samar yang menembus celah bambu. Di tengah gelap itu, samar-samar terlihat sesuatu. Seorang anak kecil, berdiri jauh di depan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putih lusuhnya kotor penuh noda merah. Ia hanya berdiri diam, kepala sedikit miring, seolah menatap mereka. Siska menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. "Itu yang aku lihat di mimpi." Citra gemetar, tapi tetap mengangkat kameranya, berusaha merekam. Ya Tuhan, beneran ada. Anak itu tidak bergerak. Tapi suara langkah kecil kembali terdengar, kali ini lebih banyak, seakan ada banyak anak yang berjalan di sekitar mereka. Andra menelan ludah, berusaha tenang, meski wajahnya mulai pucat. "Gas, siapa dia?" Bagas menghela napas panjang, suaranya berat. "Itu Desi. Anak yang dulu, mati di sini." Udara tiba-tiba membeku. Sosok anak itu masih berdiri diam di kejauhan, kepalanya miring, rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah.
Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya keberadaannya saja sudah membuat dada semua orang seolah terhimpit. Dina semakin erat menggenggam tangan Andra. Aku nggak mau di sini lagi, Andra. Kita harus keluar. Sekarang? Andra menoleh cepat ke Bagas. Gas, masih bisa balikan? Jalan keluar masih ingat? Bagas menggeleng perlahan, wajahnya pucat. Sudah terlambat. Begitu kita lihat dia, artinya kita sudah dianggap masuk wilayahnya. Jalan keluar akan selalu berputar kembali ke dalam. Rian yang sejak tadi berusaha menahan rasa takut, akhirnya meledak. Sialan. Kenapa kita ikutin ide bodoh ini? Aku nggak mau mati di sini. Ia berlari ke arah berlawanan, mencoba kembali ke pintu masuk. Suaranya menggema di antara bambu. Aku nggak peduli kalian, aku keluar sendiri. Rian. Jangan, teriak Andra, mencoba mengejarnya. Namun Bagas menahan lengan Andra dengan keras. Jangan kejar. Begitu dia terpisah, dia sudah jadi milik hutan ini. Suasana makin tegang. Dari kejauhan, suara Rian terdengar. Akhirnya. Aku lihat cahaya. Aku. Kalimatnya terhenti mendadak, berganti jeritan panjang yang membuat darah semua orang membeku. Jeritan itu terputus tiba-tiba, diiringi bunyi seperti daging yang diseret di tanah. Hening. Dina menutup wajahnya, menangis terisak. Ya Tuhan. Rian. Citra yang gemetar masih mencoba menyalakan kameranya. Tangannya bergetar hebat, suaranya lirih. Kita harus lihat dia. Jangan-jangan masih bisa diselamatkan. Bagas menatapnya dengan tajam. Tidak. Dia sudah diambil. Kalau kita mendekat, kita semua akan ikut mati. Namun tiba-tiba, tubuh Rian terdengar lagi. Bukan suara hidup, tapi suara sesuatu yang dilempar. Sesuatu jatuh tepat di jalur mereka. Mereka menoleh, dan teriakan histeris pecah. Itu tubuh Rian. Namun kepalanya sudah tidak ada. Lehernya menganga, darah segar masih menetes, membasahi tanah hutan bambu. Tangannya tertekuk aneh, seperti dipatahkan paksa. Tubuhnya kaku, seolah sudah lama mati. Dina muntah seketika, terisak ketakutan. Citra menjatuhkan kameranya, suaranya tercekat. Ya Tuhan, ini gila. Siska berpegangan erat pada Bagas, tubuhnya gemetar. Gas, kita bakal mati semua kalau tetap di sini. Bagas menunduk, wajahnya muram. Aku sudah bilang. Tidak seharusnya kita masuk ke sini. Andra, meski wajahnya pucat pasi, berusaha tetap tegar. Ia meraih tangan Dina dan Citra. Kita harus tetap bersama. Kalau kita tercerai-berai, kita akan mati satu-satu. Rian sudah jadi buktinya. Angin kembali bertiup kencang, bambu bergesekan menimbulkan suara menyerupai bisikan. Suara itu terdengar jelas di telinga mereka, seperti bisikan anak kecil. Dina menjerit. Dia bicara. Aku dengar dia bicara. Sosok anak perempuan tadi kini berdiri lebih dekat, hanya beberapa meter di depan mereka. Kepalanya masih miring, rambut menutupi wajah. Tapi kali ini, gaunnya yang putih penuh noda merah terlihat jelas. Tangannya kecil, namun jari-jarinya panjang dan hitam seperti ranting kering. Citra gemetar, mengangkat kameranya sekali lagi, meski air matanya jatuh. Ya Tuhan, kalau aku mati, setidaknya dunia tahu apa yang terjadi di sini. Bagas segera menepis kamera itu, menatap Citra dengan marah. Jangan rekam dia. Itu sama saja mengundang kemati. Sebelum Bagas sempat menyelesaikan kata-katanya, kamera di tangan Citra tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya berkedip, lalu terdengar suara anak kecil dari dalamnya. Kalian tidak boleh pergi. Citra menjerit, menjatuhkan kamera itu. Layar kamera pecah, namun suara tawa kecil masih bergema di udara. Semua terdiam. Nafas mereka tersengal. Mereka sadar, Rian hanyalah awal. Tubuh Rian yang tanpa kepala masih tergeletak di tanah, darahnya merembes membasahi akar-akar bambu. Bau anyir semakin menyengat, membuat siapapun ingin segera lari. Namun kaki mereka seperti berat, seolah hutan menahan langkah dengan kekuatan tak terlihat. Dina menangis tanpa henti, suaranya parau. Andra,
kita harus keluar, aku nggak peduli lagi. Andra meraih bahunya, berusaha menenangkan meski jantungnya sendiri berdegup kencang. Kita pasti keluar, Din. Kita cuma harus tetap bersama. Citra, wajahnya pucat, memungut kameranya yang retak. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggenggamnya erat. Kalau kita selamat, orang-orang harus tahu kebenarannya. Bagas menatapnya tajam. Kalau kau terus berkeras membuat rekaman, dia akan menjadikanmu berikutnya. Siska tiba-tiba bersuara, nadanya ketakutan. Gas, aku dengar suara lain. Semua hening, menajamkan telinga. Dan benar, dari arah kiri, terdengar suara seperti ratusan bisikan kecil, bercampur dengan suara tawa anak-anak. Bayangan kecil berlarian di balik bambu. Seperti sosok anak-anak, tapi tubuhnya kurus kering, hitam, matanya berkilat putih di kegelapan. Citra menjerit. Oh Tuhan! Ada banyak. Tiba-tiba, salah satu bayangan melompat cepat, menabrak tubuh Siska hingga terjatuh. Ia menjerit histeris, tubuhnya terseret beberapa meter ke dalam kegelapan. Tolong! Gas! Andra! Bagas berlari, berusaha menarik Siska. Tangannya berhasil meraih pergelangan Siska, tapi sesuatu menarik lebih kuat dari dalam kegelapan. Siska menendang-nendang, wajahnya penuh teror. Andra! Dina! Tolong aku! Andra ikut berlari, mencoba membantu. Mereka menarik bersama-sama. Saat itu, cahaya bulan samar menyingkap wajah sesuatu yang menarik Siska. Itu anak kecil berambut panjang, wajahnya pucat penuh luka bakar, matanya kosong. Jari-jarinya panjang dan hitam, mencengkeram kaki Siska dengan kekuatan yang mustahil bagi tubuh sekecil itu. Siska menjerit lagi, air matanya bercucuran. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar sangat dekat, di telinga mereka. Kamu ikut aku. Dalam sekejap, tubuh Siska ditarik dengan kekuatan luar biasa. Bagas terlempar jatuh ke tanah, cengkeramannya terlepas. Siska! Teriak Bagas histeris. Siska terseret ke dalam kegelapan bambu, jeritannya memecah udara. Lalu hening. Hanya suara bambu bergemerisik pelan. Andra, Dina, Citra, dan Bagas berdiri kaku, tubuh gemetar, wajah pucat. Dina menutup telinganya sambil menangis keras, tak sanggup menerima apa yang baru saja terjadi. Andra menatap tanah kosong di depan mereka, tempat Siska tadi berada. Dia benar-benar diambil. Bagas menunduk, air matanya jatuh. Suaranya parau, penuh penyesalan. Aku sudah janji jagain dia, aku gagal, aku gagal. Citra, meski ketakutan, merekam dengan tangannya yang gemetar. Ia menatap kamera yang sudah retak, lalu menoleh pada Andra. Kita harus keluar. Kalau enggak, kita semua habis. Angin kembali berhembus kencang, kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Di antara hembusan angin, suara kecil terdengar jelas, bergema di seluruh hutan bambu. 1, 2, masih ada 4. Dina menjerit histeris, jatuh terduduk. Dia ngitung kita. Oh Tuhan, dia ngitung kita. Andra menatap ke sekeliling, matanya liar. Ia sadar, mereka kini benar-benar terperangkap di dunia milik arwah Desi. Dan hutan ini, belum selesai menagih korban. Hutan bambu itu semakin pekat, seolah menutup rapat langit. Suara jangkrik, burung malam, bahkan desir angin, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah desah napas panik 4 orang yang kini masih bertahan. Andra, Dina, Citra, dan Bagas. Dina terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia terus menutup telinga, berusaha mengusir suara bisikan yang tak berhenti mengiang di kepalanya. Dia, masih di sini, dia bisik sesuatu ke aku. Andra berlutut, menggenggam bahu Dina erat. Fokus Din. Jangan dengarkan dia. Itu cuma mainannya supaya kita gila. Tapi wajah Dina semakin pucat. Air matanya terus jatuh, dan bibirnya bergetar. Dia bilang, giliran berikutnya. Citra. Semua menoleh ke arah Citra. Gadis itu sontak mundur beberapa langkah, wajahnya panik. Apa maksudnya? Jangan-jangan aku.
Bagas segera menegur keras. Jangan percaya. Itu caranya bikin kita takut. Kalau kamu goyah, dia akan lebih gampang menarikmu. Namun, seakan membenarkan ucapan Dina, kamera citra yang sudah retak kembali menyala sendiri. Layar berkedip, menampilkan wajah seorang anak kecil. Wajah pucat penuh luka, senyum menyeringai. Kamu suka rekam-rekam ya? Sekarang, giliran kamu yang aku rekam. Citra menjerit, melempar kamera itu ke tanah. Namun kamera tersebut tetap menyala, bahkan kini bergerak sendiri. Lensanya mengikuti Citra kemanapun ia bergerak. Berhenti. Jangan ikuti aku, teriak Citra histeris. Andra mencoba menarik tangannya. Tenang, Cit. Itu cuma ilusi. Tidak. Dia mengikutiku. Citra berlari panik menembus rimbunan bambu, meninggalkan rombongan. Andra berusaha mengejar, tapi Bagas menahan. Jangan. Dia sudah dipanggil. Kalau kita ikut, kita semua celaka. Bagas. Kita nggak bisa biarin dia mati begitu aja, teriak Andra, marah dan putus asa. Namun teriakan lain segera terdengar, membuat darah mereka membeku. Suara Citra menembus sunyi hutan. Lalu disusul suara, seperti tulang patah satu persatu. Mereka berlari beberapa langkah, dan di sanalah, di antara batang bambu, mereka melihatnya. Citra tergantung di udara, tubuhnya terikat oleh akar bambu yang bergerak sendiri seperti ular. Kedua tangannya terentang, kakinya terangkat, wajahnya penuh luka goresan. Matanya membelalak, mulutnya berusaha berteriak, tapi batang bambu menutupinya. Andra menjerit. Namun tubuh Citra dipelintir dengan suara mengerikan. Lehernya patah ke arah yang salah, matanya kosong menatap ke langit. Bambu perlahan melepaskan tubuhnya, menjatuhkannya ke tanah. Tubuh Citra tergeletak dengan posisi mengenaskan, wajahnya masih membeku dalam ekspresi teror. Dina langsung menutup wajahnya, histeris. Andra berjongkok, mengguncang tubuh Citra yang sudah tak bernyawa. Air matanya jatuh, bibirnya bergetar. Kita kehilangan dia juga. Bagas berdiri kaku, wajahnya muram. Dia sudah menagih 3. Tinggal kita yang tersisa. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara anak kecil kembali terdengar, berbisik lembut tapi jelas di telinga mereka. 1, 2, 3, sekarang tinggal 3. Angin bertiup kencang, batang-batang bambu berderak, dan di kejauhan, sosok anak itu terlihat lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Rambut panjangnya menutupi wajah, tangannya yang hitam menjuntai. Andra merasakan sesuatu. Desi semakin kuat, setiap korban membuatnya lebih nyata. Hening mencekam menyelimuti hutan setelah tubuh Citra jatuh dengan posisi mengenaskan. Hanya suara napas tersengal-sengal Andra, Dina, dan Bagas yang terdengar. Mereka berdiri membeku, tidak sanggup mendekat lagi ke tubuh sahabat mereka yang kini tak bernyawa. Dina terisak keras. Kita tinggal bertiga, kita harus keluar, Andra, aku nggak sanggup lagi. Andra mengangguk cepat, meski wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Kita harus cari jalan keluar sekarang juga. Sebelum dia datang lagi. Bagas menatap sekeliling, matanya liar mencari arah. Hutan ini memutar kita. Jalan keluar tidak akan sama seperti jalan masuk. Kita harus cari penanda. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, angin dingin bertiup kencang. Bambu-bambu bergoyang keras, dan suara anak kecil terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. 1, 2, 3, tinggal 3, tapi masih harus 4. Andra menatap Bagas dengan tegang. Apa maksudnya masih harus 4? Wajah Bagas mengeras. Dia butuh 4 jiwa sebelum berhenti. Itu syarat sumpah ibunya. Arwahnya tidak akan tenang sebelum 4 orang mati di hutan ini. Dina menjerit, menutup telinga. Jadi kita harus nunggu satu lagi mati? Tidak. Aku nggak mau. Mereka bertiga berlari, menembus lorong-lorong bambu yang gelap. Nafas terengah, jantung berdegup kencang. Tapi anehnya, kemanapun mereka berlari, jalannya selalu berputar kembali ke tempat yang sama, ke arah tubuh Citra yang tergeletak. Ini jebakan, teriak Andra, frustasi. Bagas memukul batang bambu dengan kayu, suaranya menggema.
Lepaskan kami. Namun suara itu dibalas dengan tawa kecil, nyaring, bergema di seluruh hutan. Kalian main dulu sama aku. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari sela akar bambu, keluar tangan-tangan kecil berwarna hitam, kurus, dengan kuku panjang tajam. Tangan-tangan itu meraih ke atas, mencoba menarik mereka. Dina menjerit paling keras, hampir terseret. Andra buru-buru menariknya, tapi tangan lain berhasil mencakar betisnya. Darah segar mengalir. Lari, teriak Bagas. Mereka berlari lagi, tapi tangan-tangan itu terus muncul. Hingga akhirnya salah satu tangan berhasil meraih tubuh Bagas, mencengkeram kakinya kuat-kuat. Bagas terjatuh. Andra berusaha menariknya, tapi dari balik kegelapan, sosok anak perempuan itu muncul. Desi. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya kini terlihat jelas, pucat, penuh luka bakar, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia berjalan pelan mendekat, tangan kecilnya terulur ke arah Bagas. Bagas meronta sekuat tenaga. Jangan. Lepaskan aku. Andra mencoba menarik lengan Bagas, sementara Dina menangis histeris di sampingnya. Andra. Jangan lepasin dia. Namun akar-akar bambu tiba-tiba menjalar cepat, melilit tubuh Bagas dari kaki hingga leher. Ia menatap Andra dengan mata penuh putus asa. Tolong jaga dirimu, lindungi Dina. Andra, tolong. Jeritnya terakhir kali sebelum akar itu menghimpit tubuhnya dengan suara seperti tulang yang hancur. Darah muncrat, tubuh Bagas terpelintir patah, lalu ditarik ke bawah tanah. Dalam hitungan detik, hanya noda darah yang tersisa di tanah. Andra terduduk lemas, matanya kosong menatap tanah tempat Bagas hilang. Dina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menjerit panjang. Kini, tinggal mereka berdua. Dan suara itu kembali terdengar, kali ini jelas berbisik di telinga mereka. 4 sudah, sekarang kalian, milikku. Hutan kembali sunyi. Hanya terdengar suara bambu yang berderit pelan tertiup angin. Dina terduduk, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Andra menahan tangisnya, meski dadanya terasa seperti diremuk. Tangannya gemetar, darah dari betisnya masih menetes. Dina, dengar aku. Kita nggak boleh berhenti. Kalau kita menyerah, kita akan mati di sini. Dina menatapnya dengan mata merah, penuh ketakutan. Aku nggak kuat lagi, aku mau pulang, aku mau keluar dari hutan ini. Belum sempat Andra menjawab, suara tawa anak kecil kembali bergema. Kali ini sangat dekat, seakan berada tepat di belakang mereka. Kalian masih di sini, jangan pergi, teman-temanku sudah menunggu. Andra refleks menoleh. Di antara bambu, muncul bayangan anak-anak kecil, berbadan hitam, mata putih menyala, bergerak cepat seperti merangkak di dinding bambu. Jumlahnya puluhan, mengepung mereka. Dina menjerit, lalu berlari sembarangan. Dina, teriak Andra, mengejarnya. Mereka berdua berlari menembus lorong bambu yang gelap. Nafas terengah, kaki berderap, tapi suara langkah-langkah kecil itu terus mengikuti dari segala arah. Tiba-tiba, Dina terhenti di depan sebuah tempat lapang. Di tengah-tengahnya berdiri pohon bambu yang jauh lebih besar daripada lainnya. Batangnya hitam pekat, cabangnya penuh dengan potongan kain lusuh yang menggantung seperti bendera kematian. Andra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini pusatnya, bisik Andra. Dina menatap pohon itu, wajahnya ketakutan. Jangan mendekat, Andra. Namun dari balik pohon, sosok Desi muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Rambutnya kusut panjang, wajahnya terbakar separuh, kulitnya mengelupas. Di tangannya ada tali rafia kusam, bekas ikatan yang dulu dipakai warga untuk mengikatnya. Kalian mau keluar? Suaranya lirih, penuh kebencian. Tidak ada yang boleh keluar. Aku mati di sini, kalian juga harus mati di sini. Dina berteriak, mencoba kabur, tapi akar-akar bambu muncul dari tanah, melilit kakinya. Ia terjatuh keras. Andra. Tolong. Andra langsung berlari menghampiri, menarik tubuh Dina sekuat tenaga. Tapi akar itu makin kencang, menjerat tubuh Dina sampai ke pinggang. Dina menjerit ketakutan, tangannya meraih Andra. Andra, jangan lepasin aku. Aku nggak mau mati. Andra menggertakkan gigi, berusaha sekuat tenaga.
Tapi akar-akar itu terlalu kuat. Dari belakang, Desi berjalan mendekat perlahan, wajahnya penuh dendam. Sama seperti aku dulu, kalian juga harus terikat di sini, selamanya. Akar itu semakin erat. Tulang-tulang Dina terdengar berderak. Darah mulai keluar dari mulutnya. Andra menjerit, matanya merah basah air mata. Jangan ambil dia. Dalam keputusasaan, Andra meraih batu besar dan memukul akar-akar itu dengan sekuat tenaga. Suara retakan terdengar, beberapa akar putus. Dina berhasil menarik tubuhnya sedikit keluar. Tapi Desi tiba-tiba melayang mendekat, wajahnya tepat di depan Andra. Kenapa kalian melawan? Bukankah lebih mudah kalau menyerah saja? Wajahnya berubah hitam seluruhnya, matanya membesar seperti lubang hitam. Suara tangisan anak kecil bercampur jeritan orang dewasa terdengar dari tubuhnya. Dina berhasil melepaskan diri sebagian, tapi wajahnya penuh darah dan tubuhnya luka parah. Andra, lari, bisiknya lirih. Andra menatapnya, terkejut. Tidak. Aku nggak akan ninggalin kamu. Dina menggeleng, air matanya bercampur darah. Kalau kita berdua mati, nggak ada yang bisa keluar. Tolong, keluar, ceritakan pada mereka. Seketika akar-akar itu melilit tubuh Dina lagi, kali ini lebih banyak, lebih kuat. Dalam sekejap tubuh Dina terangkat ke udara, lalu dihimpit dengan keras. Suara menggema, tubuhnya patah dalam satu hentakan. Andra berteriak histeris, mencoba meraih tubuhnya. Tapi Dina sudah tak bernyawa, tubuhnya ditelan bambu hitam besar itu. Sekarang hanya Andra seorang diri. Dan suara Desi bergema, lebih mengerikan dari sebelumnya. Selesai sudah. 4 nyawa kuambil, tapi 1 harus kubawa keluar. Andra jatuh terduduk di tanah yang dingin dan basah, tubuhnya gemetar hebat. Air mata bercampur lumpur di wajahnya. Semua teman-temannya, Fajar, Bagas, Sinta, dan sekarang Dina, sudah mati dengan cara mengerikan. Suara bambu berderit seperti tangisan. Dari balik kegelapan, sosok Desi melayang mendekat. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi sorot matanya tetap menusuk ke dalam jiwa Andra. Kamu tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Kamu akan tinggal di sini, menemaniku. Andra memaksa berdiri, meski kakinya pincang. Nafasnya terengah, matanya liar mencari jalan keluar. Ia ingat, warga desa pernah berkata, jangan pernah melintasi pohon bambu hitam yang tumbuh tunggal di tengah hutan, karena itu adalah pintu. Pintu. Andra sadar, mungkin itu satu-satunya jalan. Ia berlari sekuat tenaga, menembus lorong-lorong bambu yang berliku. Suara langkah-langkah kecil mengikuti dari belakang. Tawa Desi menggema, semakin keras, semakin dekat. Lari saja. Lari sampai kakimu putus, Andra. Tapi hutan ini milikku. Akar-akar mencoba menggapai kakinya, beberapa ranting bambu bergerak seperti tangan yang ingin mencekik. Andra terhuyung, tubuhnya penuh goresan, tapi ia terus berlari. Di kejauhan, ia melihat cahaya samar. Sebuah lorong kecil terbuka di antara rimbun bambu. Dan tepat di tengahnya, berdiri pohon bambu hitam besar, pintu yang dimaksud. Namun sebelum ia sampai, suara jeritan keras terdengar. Dari sisi kanan, 2 sosok muncul berlari ke arahnya. Andra. Itu suara Raka dan Maya, 2 orang yang sejak awal terpisah dari kelompok. Mereka masih hidup. Wajah mereka pucat, pakaian compang-camping, tapi mereka berlari ke arah Andra dengan mata penuh harapan. Andra hampir tak percaya. Kalian, masih hidup? Ayo cepat. Mereka bertiga berlari bersama, menuju pohon bambu hitam itu. Tapi Desi melayang di atas, tubuhnya menjulang besar, wajahnya berubah menjadi seperti tengkorak yang terbakar. Kalian tidak akan keluar. Jeritannya membuat tanah bergetar. Bambu-bambu di sekitar mereka roboh seperti tombak, jatuh hampir menimpa. Andra, Raka, dan Maya terus berlari, terengah-engah. Tubuh mereka dipenuhi luka, tapi rasa takut membuat mereka tak berhenti. Akhirnya, mereka tiba di depan pohon bambu hitam itu. Raka menghantam batangnya dengan batu, Maya menjerit memanggil nama Tuhan, sementara Andra menempelkan tangannya ke batang yang dingin. Sekejap, mata Andra berkunang-kunang. Ia melihat bayangan masa lalu, seorang gadis kecil diikat di pohon bambu itu, menangis kesakitan.
Warga desa mengelilinginya, mengumpat, melemparinya dengan batu. Dan seorang perempuan tua, ibunya, berlutut, tapi wajahnya penuh kebencian. Kalau anakku mati di sini, aku bersumpah, arwahnya tidak akan pernah tenang. Siapapun yang masuk ke hutan ini akan dilaknat, sampai darah terakhir mereka. Andra terhuyung, nyaris pingsan. Maya menarik tangannya. Andra, fokus. Ini pintu keluarnya. Desi melayang semakin dekat, tangannya panjang seperti cakar hendak meraih mereka. Andra, Raka, dan Maya berpegangan tangan, menempelkan tubuh mereka ke batang bambu hitam itu. Seketika, cahaya putih menyilaukan keluar dari retakan batang, menelan mereka bertiga. Desi menjerit panjang, suaranya menggema hingga ke ujung hutan. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Andra membuka mata. Ia sudah berada di pinggir hutan, tepat di dekat batas desa Wanasarak. Tubuhnya lemah, tapi ia bisa merasakan udara segar, angin malam, dan cahaya bulan. Raka dan Maya juga tergeletak di tanah, masih hidup. Mereka bertiga menangis, saling berpelukan. Mereka selamat. Namun dari dalam hutan, suara tawa lirih masih terdengar. Aku akan menunggu, aku akan selalu menunggu. Siapapun yang masuk, akan jadi milikku. Dan di malam itu, warga desa menemukan mereka bertiga dengan tubuh penuh luka. Mereka pun akhirnya tahu, arwah itu bernama Desi, anak terkutuk yang mati diikat di hutan bambu, yang tidak pernah diberi kesempatan untuk tenang. Kutukan hutan sepi, tidak akan pernah berakhir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, desa Wanasara kembali terlihat tenang bagi siapapun yang hanya melihat dari luar. Namun, bagi Andra, Raka, dan Maya, ketenangan itu hanyalah tipuan. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk menghantui mereka tanpa henti. Desi selalu muncul, berdiri di sudut gelap kamar, atau menatap dari balik jendela saat hujan deras. Matanya yang hitam pekat seolah menuntut janji yang belum pernah ditepati. Andra mencoba menulis catatannya tentang pengalaman itu, sebagai bukti, sebagai peringatan. Tapi setiap kali ia menulis kata Desi, tinta di pulpennya berubah menjadi merah pekat, menetes seperti darah. Raka dan Maya juga merasakan hal yang sama. Suara tawa kecil terdengar di rumah mereka, kadang di tengah siang bolong, kadang di malam yang paling sunyi. Warga desa mulai membicarakan hal itu lagi. Hutan bambu itu masih lapar, kata beberapa orang tua dengan wajah muram. Siapapun yang selamat, tetap akan dibayang-bayangi. Tidak ada yang benar-benar keluar dari kutukannya. Andra menatap langit malam dari kamarnya, udara dingin masuk lewat jendela. Ia tahu, apapun yang mereka lakukan, Desi tidak akan pernah berhenti. Arwahnya kini lebih dari sekadar legenda. Ia adalah bayangan yang hidup, menunggu siapapun yang cukup nekat untuk menjejak hutan bambu itu lagi. Dan jauh di dalam hutan, pohon bambu hitam itu tetap berdiri, menjulang, diam, menunggu. Setiap hembusan angin di antara batang bambu terdengar seperti bisikan lembut. Aku menunggu, aku akan selalu menunggu, sampai yang berikutnya datang. Hutan sepi itu tidak pernah benar-benar kosong. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kutukan Hutan Sepi berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.